Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliasari dengan nomor NIM 211105030040. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Nafis LCMII selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Baik, di sini saya akan mereview materi mengenai puncak kejayaan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Jadi apa sih pentingnya kita mempelajari peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah? Karena itu merupakan masa keemasan Islam, di mana pada waktu itu secara politik, ekonomi, wilayah kekuasaan umat Islam itu sangat luas. Pembahasan yang pertama mengenai berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Soffa Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, di mana beliau lahir pada tahun 104 Hijriah dan meninggal pada tahun 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah ini merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah, karena mereka merupakan keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah yaitu Humayyah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan, Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Poin selanjutnya, pencapaian pada masa Abul Abbas As-Saffah pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 Masehi sampai dengan 754 Masehi. Nah, Abul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama. Ia mendapatkan gelar As-Saffah yang artinya pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ia meninggalkan Kufah menuju daerah Anbar, sebuah tempat di pinggiran sungai Eufrat yang dikenal dengan Hashimiyah, yang dijadikan pusat pemerintahan pada masa itu. Kemudian, selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain, karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Kemudian ia meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Dan saat itu usianya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Nah, jadi untuk pencapaian masa khalifah yang kedua itu dipimpin oleh Abu Ja'far Al-Mansur, di mana ia memimpin mulai tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah atau pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Jadi ada 8 kebijakan pada masa ini. Yang pertama, pada tahun 760 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan memenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang kelima, di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen. Yang keenam, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Yang ketujuh, menambah tugas jawatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jabatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Yang terakhir yaitu menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Poin selanjutnya yaitu pencapaian pada masa Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Yang pertama itu ada belusukan, yaitu belusukan itu maksudnya
beliau itu datang ke daerah-daerah atau datang ke kampung-kampung. Ia mendengarkan langsung dari masyarakat apa permintaan masyarakat itu. Kemudian dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan. Yang ketiga, sangat sulit mencari orang untuk memberi zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Kelima, sangat mementingkan sarana dan prasarana. Kemudian, beliau sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Yang terakhir, pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusteraan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Kemudian pada masa Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun atau pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, yang pertama itu pada masa itu pertanian berkembang pesat. Kemudian kafilah-kafilah datang kembali ramai. Lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi, Pamir atau Silk Road, dan jalur laut atau Sea Routes dari Teluk Persia kembali ramai. Yang kemudian menjadikan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Kemudian beliau menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Kemudian pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Yang terakhir, wilayah Islam pada masa itu terus bertumbuh. Nah, poin selanjutnya yaitu runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Terus terjadi permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Kemudian merajalelanya korupsi di kalangan penjabat kerajaan, serta semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki yang mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Nah, sedangkan faktor eksternalnya yaitu Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Kemudian yang terakhir, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Mungkin itu sedikit review pembahasan mengenai puncak kejayaan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.